Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Muna Mumtazah dengan NIM 12022223147 dari kelas SI 4609. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pengujian dan implementasi sistem pada bagian saya yaitu 1.2.4 yaitu the cost of quality. The cost of quality sendiri itu biasa disebut dengan biaya kualitas. Biaya kualitas sendiri itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur sumber daya yang digunakan oleh suatu organisasi untuk kegiatan pencegahan, penilaian, maksudnya penilaian kualitas produk serta penanganan kegagalan internal dan juga eksternal. Biayanya itu berupa total biaya yang berkaitan dengan pengembangan produk yang berkualitas. Kemudian pada cost of quality ini, eee, di cost of quality ini kita terdapat 3 kategori. Yang pertama ada biaya pencegahan, yang kedua ada biaya penilaian, kemudian yang ketiga ada biaya kegagalan. Biaya pencegahan sendiri ini adalah biaya yang diperlukan untuk mencegah kesalahan dan melakukan pekerjaan dengan benar, di awal. Jadi hal ini biasanya memerlukan pengeluaran yang cukup yaitu, uang yang dihabiskan untuk menetapkan metode, dan juga prosedur, melatih pekerja, memperoleh alat, dan juga merencanakan kualitas. Jadi sumber daya pencegahan ini biasanya dihabiskan sebelum produk benar-benar dibuat. Kemudian yang kedua ada biaya penilaian. Pada biaya penilaian ini, biasanya digunakan untuk, memastikan tingkat kualitas yang tinggi di semua tahap siklus atau life cycle. Kemudian, pada biaya penilaian itu, biaya yang mencakup biaya tinjauan dalam proses, pengujian dinamis, dan juga inspeksi akhir. Kemudian yang terakhir ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan ini adalah, semua biaya yang terkait dengan produk cacat yang telah dikirim ke pengguna atau, dipindahkan ke masih bagian produksi. Pada, biaya-biaya ini kita dapat bandingkan jadi 2, di mana, biaya pencegahan dan biaya penilaian itu bisa dijadikan satu secara kolektif itu disebut dengan biaya pengendalian, yang mewakili, sebagai biaya kualitas yang baik. Pengenalan sendiri ini, digambarkan sebagai, biaya kegagalan pengendalian atau kebalikannya dari, biaya pengendalian tadi, di mana dia akan mewakili biaya kualitas yang buruk. Kemudian di sini ada klasifikasi biaya kegagalan. Biaya kegagalan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada biaya kegagalan internal dan juga eksternal. Di mana biaya kegagalan internal ini, disebabkan oleh produk atau layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau, kebutuhan customer dan ditemukan sebelumnya, penerapan aplikasi yang diproduksi itu dikirimkan kepada pelanggan secara eksternal. Contohnya, yaitu ada pengerjaan ulang, pengujian ulang, kemudian ada penundaan dalam siklus, kemudian ada kurangnya faktor kualitas tertentu seperti fleksibilitas. Kemudian ada, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal sendiri adalah biaya yang, terjadi karena produk atau layanan yang dibuat itu gagal menyesuaikan persyaratan atau kebutuhan customer dan diketahuinya itu setelah, eee, produk tersebut, diterapkan dan juga dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya itu ada keluhan pelanggan, kemudian tuntutan hukum, kredit yang macet, kemudian kehilangan pendapatan dan juga biaya yang terkait dengan pengoperasian daripada helpdesk. Baru jadi pada gambar ini tuh, sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana faktor cost of quality, lebih terlihat, walaupun hanya sebagian dari keseluruhan biaya cost of quality. Namun ketika melihat biaya kualitas dari sudut pandang yang lebih luas, ternyata, biaya yang sebenarnya itu masih ada gitu. Jadi kita bisa, melihat biaya yang lainnya. Eee, Kemudian kita akan lanjut, di sini ada konsep kualitas itu gratis. Konsep kualitas gratis, karena biaya berkualitas. Karena karena biaya kualitas itu akan bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain, sebagian besar biaya yang terkait dengan biaya kualitas itu tuh, terkait dengan biaya kegagalan, baik internal maupun eksternal. Kemudian juga telah diketahui di mana, banyak proyek IT itu biaya kualitasnya itu dapat mencapai hingga 50% dari biaya untuk membangun produk tersebut. Konsep kualitas gratis ini, itu tuh, mencerminkan pemahaman akan biaya kualitas jika kita dapat mengidentifikasinya dan menghilangkan penyebab masalah lebih awal untuk mengurangi biaya pekerjaan, kemudian biaya garansi dan juga inspeksi yang pada akhirnya bisa menghemat biaya yang keluar atau uang yang akan keluar. Jadi pada konsep ini tuh kita bisa mendapatkan manfaat seperti pengurangan pengerjaan ulang, kemudian biaya, garansi dan juga inspeksi, kemudian dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga reputasi dari produk yang kita buat, serta meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Kemudian di sini ada pengembalian biaya pencegahan atas investasi, di mana, jaminan kualitas IT tersebut mengidentifikasi biaya dalam 3 kategori yang mengualifikasikannya dan kemudian mengembangkan produk dan meminimalkan totalitas dari ketiga biaya ini, yaitu ada prevention, appraisal, dan juga derv. Pada konsep ini, sistem akan terus dapat mengurangi biaya kualitas, sehingga pada diagram ini kan, investasi dalam pencegahan dapat menghasilkan return of investment yang lebih positif. Kemudian hal ini karena biaya pencegahannya dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya kegagalan internal maupun eksternal.
Nah, di sini peran IT tadi yang, dalam menerapkan kualitas gratis tadi itu yaitu dapat mengidentifikasi dan menghilangkan akar permasalahan, menerapkan praktik QA yang efektif through the development life cycle dan, contohnya tuh ada pengujian berkelanjutan, inspeksi kode, dan juga audit kualitas. Baik, sekian adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.